Anda menyaksikan segmen sport di Kompas Pagi bersama saya Claudia Carla. Duel dramatis tersaji kala PSM Makassar menjamu Malut United di pekan ke-32 Liga 1. Balotelli keluar menjadi pahlawan kemenangan Joko Eja dengan skor 3-2. Menjamu Malut United di Stadion Gelora B.J. Habibie, PSM Makassar yang berupaya menjegal sang tamu menggeser Persebaya dari posisi 2 langsung membuka gol di menit 15. Abdul Rahman membuat PSM unggul lebih dulu. Namun Malut United langsung merespon. Di menit 32 Laskar Kiraha sukses menyamakan skor. Ahmad Wadil membuat skor menjadi sama kuat 1-1. Sesaat sebelum rehat atau tepatnya di menit 44, PSM sukses membalikan keunggulan. Fahrul Alditya membuat Joko Eja kembali unggul 2-1 hingga jeda. Pertarungan lebih seru terjadi di paruh kedua. Di menit 87, Malut United memaksa skor kembali imbang 2-2 lewat gol Frans Butuan. Seolah laga akan berakhir imbang, muncul Balotelli menjadi pahlawan bagi PSM. Golnya di masa injuri antar tuan rumah menang 3-2. Hasil ini membuat Malut United gagal menggeser posisi Persebaya Surabaya di peringkat 3, sementara PSM berhak naik ke peringkat 7 klasemen sementara. Borneo FC menguasai posisi 5 klasemen sementara Liga 1. Bertamu ke rumah Madura United, Serdadu Pesut Etam berhasil mempermalukan tuan rumah 3-2 meski harus bermain 10 orang sejak menit ke-80. Tandang ke Stadion Gelora Bangkalan, Borneo FC langsung menggedor pertahanan tuan rumah. Namun Serdadu Pesut Etam harus bersabar hingga penghujung babak pertama. Gol akhirnya tercipta melalui Mariano Peralta. Tertinggal membuat Madura United tampil lebih Spartan di paruh kedua. Hasilnya Yusuf Aziz Jari menyamakan kedudukan di menit 51. Selang 5 menit, Laskar Sapekrap akhirnya mampu membalikan keunggulan. Taufik Hidayat membuat seisi stadion bergemuruh. 2-1 Madura United balik memimpin. Tak mau kehilangan angka maksimal, Borneo FC kembali meningkatkan intensitas serangan. Serbuan tim tamu akhirnya berbuah gol penyeimbang di menit 67 lewat Ronaldo Rodriguez. Dalam keadaan imbang, Borneo harus kehilangan Alvarez Buffon yang kartu merah wasit di menit 80. Namun hal ini tak membuat Borneo lemah. Di menit 85, Stefano Lillipali akhirnya berhasil membawa Borneo FC menang dengan skor 3-2. Borneo FC kini berada di posisi 5 klasemen selisih 1 angka dengan Malut United yang berada 1 strip di atasnya. Sehingga 3 poin bagi tim tamu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali di studio. Di laga lain, saudara Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan meyakinkan di pekan ke-32. Menjamu Bali United di Jakarta International Stadium, Macan Kemayoran terkam. Laskar Tridatu 3 gol tanpa balas. Terus berupaya memperbaiki peringkat di klasemen, Persija Jakarta langsung unggul cepat di menit 8. Umpan Witan Sulaiman mampu dikonversi menjadi gol oleh Gustavo Almeida. 1-0, Macan Kemayoran memimpin hingga turun minum. Serbuan tuan rumah tak mengendur selepas jeda. Gol pengada keunggulan akhirnya hadir di menit 51. Witan Sulaiman mengadakan skor bagi Persija Jakarta. Meski berubah arah pemirsa. Di menit 73, Macan Kemayoran kian menunjukkan kedikdayaannya. Rio Matsumura menjadi pelayan bagi Brace yang dipersembahkan Gustavo Almeida. 3-0, Macan Kemayoran menjauh. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Menang 3-0 membuat Persija Jakarta terkerek naik ke posisi 6 klasemen sementara. Persebaya Surabaya dinyatakan lolos verifikasi lisensi klub AFC dan bisa tampil di ajang kompetisi level Asia. Tim Bajul Ijo bertekad bisa finish di peringkat kedua musim ini agar bisa berlaga di ajang AFC Challenge League musim depan. PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mengumumkan sejumlah klub Indonesia yang lolos verifikasi lisensi klub AFC. Salah satu klub di Indonesia yang lolos verifikasi dan mendapatkan lisensi AFC adalah Persebaya Surabaya. Dari hasil verifikasi tersebut, tim Bajul Ijo lolos lisensi dengan status granted with sanction untuk regulasi AFC Champions League 2. Sementara untuk regulasi AFC Challenge League, Persebaya Surabaya dinyatakan memenuhi syarat.
Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster bilang, sudah selayaknya tim sebesar Persebaya mendapatkan lisensi AFC dan tampil di kompetisi Asia. Dengan adanya lisensi AFC ini, Persebaya Surabaya bertekad bisa mengakhiri Liga 1 musim ini di peringkat kedua. Jika finish di posisi kedua, Bajul Ijo akan mewakili Indonesia di ajang AFC Challenge League musim depan. Yeah, that's good. Congratulations to the club. It's good. It should be like this. Persebaya is a big club. Should be for AFC every season. In my opinion, every season should be an AFC. Yeah, it's still possible. We still believe. We still fight. We're joint points with Dewa. So this game we know what we need to do. But like I say, the Persebaya should be an AFC every season. Persebaya Surabaya masih berada di peringkat ketiga di bawah Dewa United. Bajul Ijo memasang target sapu bersih kemenangan di 3 laga tersisa untuk menggeser Dewa United dari peringkat kedua. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sementara di kubu Semen Padang menang 3 kali beruntun, Kabau Sira semakin optimistis menatap 3 laga tersisa. Bertekad menjauh dari zona degradasi, Semen Padang menargetkan poin penuh saat jumpa Persebaya. Setelah berhasil meraih 3 kemenangan beruntun, Semen Padang akhirnya keluar dari zona degradasi. Hasil positif ini membuat Kabau Sira semakin optimistis menatap 3 laga tersisa di Liga 1 musim ini. Berada di peringkat ke-15 dengan torehan 31 poin, Semen Padang mematangkan persiapan untuk menghadapi Persebaya. Bertandang ke markas Bajul Ijo, Semen Padang boyong 20 pemain dan menargetkan mencuri 3 poin dari Persebaya 11 Mei nanti. Meski gelandang serang Syabi belum dalam kondisi prima, tetapi Semen Padang optimistis dengan target. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya saudara, simak sesi latihan bebas pertama rider tim Ducati Marc Marquez catat rekor waktu putaran terbaik di sirkuit Le Mans, Prancis. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.